Diingat dengan catatan si Roy. Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Stasiun Tebet, 1996. Aku punya teman, sebut aja namanya A, yang waktu malam itu baru saja pulang dari rumahku di daerah Tebet. Dia naik motor bersama temannya, sebut saja B. Tujuan mereka adalah Pulau Gadung. Pada saat itu, kira-kira jam 11 malam. Saat A dan B memutuskan untuk pulang dari rumahku. Rute yang mereka ambil lewat Tebet, SMP 115, Stasiun Tebet, Kampung Melayu, dan lain-lain. Sampai akhirnya Pulau Gadung. Ketika di perjalanan menuju Kampung Melayu, temanku si A tiba-tiba melihat ada seorang perempuan cantik yang berdiri tidak jauh dari rel kereta api Stasiun Tebet. Wanita itu terlihat biasa saja, seperti mahasiswi pada umumnya. Itu kata temanku. Si A lalu bilang sama temannya, "Shh, berhentiin motornya, cewek tuh. Cewek, wah, anak baru pulang kayaknya nih. Jangan-jangan rumahnya searah sama kita pulang nih." Ini TKP di dekat rel kereta api Stasiun Tebet. Depan stasiun, seberang pom bensin, arah mau ke Kampung Melayu. Dulu, di daerah situ tahun 1996, masih bisa lewat dua arah tanpa harus naik flyover. Waktu sudah mulai dekat dengan wanita itu, si A berkata garing yang standar abang-abang tukang ojek. "Baru pulang ya, Mbak? Wah, abis kuliah atau ngerjain tugas nih? Saya juga anak kuliahan kok." Ya, mungkin maksud hati si A dengan gaya anak kuliahannya dia, agar wanita ini bertanya-tanya balik ke dia. Ya, memang sih, si A dan B juga melihat wanita ini membawa tas ransel. Tapi raut wajah wanita ini seperti ketakutan dan dia mendadak berhenti berjalan. Lalu berkata, "Mas, mau nyebrang rel ke arah sana juga ya? Bareng ya?" Si A pun langsung kegeeran. Dia berkata sama si B, "B, motor tuntun aja, kasian nih cewek sendirian." Seingatku si A ini sempat berkenalan, tapi aku lupa namanya. Akhirnya mereka bertiga pun jalan menyusuri trotoar yang agak gelap itu. Dengan posisi si A dan cewek itu berada di atas trotoar di depan si B, sedangkan si B mengikuti mereka di belakang dengan mendorong motornya di pinggiran trotoar. Berhubung si A merasa seperti diacuhkan sama wanita ini, waktu nyebrang rel, dia baru mau mengajak ngobrol si B, temennya. Lalu tiba-tiba si A sadar, wanita ini sudah tidak ada di sampingnya. Waktu si A nengok ke belakang, wanita itu masih berdiri di pinggir seberang rel dan belum ikut nyebrang juga. Si A akhirnya nyebrang balik, lalu berkata, "Loh, kok nggak nyebrang, kenapa emang? Sudah nggak ada kereta lewat lagi kok. Ayo nyebrang." Wanita itu perlahan bicara ke A. Setelah itu si A langsung mundur, hadap belakang, lalu lari sekencang-kencangnya. Waktu berlari dia kebingungan. Temennya si B yang tadinya ada di seberang tiba-tiba sudah tidak ada. Waktu sampai di perempatan jalan, akhirnya dia bertemu temannya yang sedang duduk selonjoran di pinggir jalan, dengan wajahnya yang pucat, sambil menyenderkan badannya di motor.
Belum juga si A bicara, temennya langsung berkata, "Dari awal pas lu jalan berdua ngebelakangin gue udah was-was. Nih cewek bajunya warnanya aneh. Depannya masih agak ada warna putihnya. Tapi di bagian baju belakang, kok kayak kena cipratan sesuatu gitu. Pas sebelum nyebrang, gue baru sadar. Ini bukan motif, tapi noda. Kayak bekas noda darah kering yang nyeplak di baju gitu. Makanya, gue duluan nyebrang dan kabur duluan. Gue pikir, pas lu udah bareng gue, pas nyebrang tadi udah nyadar. Lu malah balik lagi." Emang lu sadar gara-gara apa?" A pun menjawab, "Wah parah lu Be, lu tahu nggak? Itu cewek pas gue jemput nyebrang, dia bilang, nggak mau, takut ketabrak lagi."